Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah, sahabat perindu surga. Manusia diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Namun hati-hati, meski ibadah tiada henti, sholat wajib setiap hari, bersedekah sebanyak-banyaknya, bahkan tidak sedetik pun hidupnya kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mereka tetap masuk ke dalam neraka. Hal ini dikarenakan perkara menyakiti tetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, artinya seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah banyak melakukan sholat, sedekah dan puasa, hanya saja dia menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya fulanah diceritakan sedikit melakukan puasa dan sholat, tetapi dia bersedekah dengan beberapa potong keju dan tidak menyakiti tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam surga. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Tetangga yang hidup berdampingan dengan kita termasuk orang-orang yang dekat dengan kita. Bahkan terkadang mereka lebih dekat lagi dibandingkan kerabat kita sendiri. Mereka memiliki perhatian yang lebih besar daripada kerabat kita, sampai kadang mereka bagaikan saudara kandung atau orang tua sendiri. Mereka mengetahui keadaan dan seluk-beluk rumah kita. Mereka punya kehormatan dan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tinggal jauh dari kita. Itulah sebabnya Nabi amat marah bila mendengar seseorang mengganggu tetangganya. Dari Abu Shuraih radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Qila, "Wa man ya Rasulullah?" Qala, "Alladzina la ya'manu jarahu bawa'iqahu." Yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Beliau ditanya, siapakah dia ya Rasulullah? Beliau bersabda, orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa mengganggu dan menyakiti tetangga amatlah besar dosanya, sebab hal itu akan merusak hubungan dan menyakiti hati para tetangga, bahkan boleh jadi menghancurkan kehidupannya. Belum lagi dosa menyakiti hati tetangga merupakan maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La an yazniya ar-rajulu bi asrati niswatin aysura alaihi min an yazniya bi imraati jarihi, wa la yasriqa ar-rajulu min asrati abiyati aysura alaihi min an yasriqa min jarihi." Artinya, seseorang yang berzina dengan 10 perempuan itu lebih ringan baginya dibandingkan ia berzina dengan istri tetangganya. Seorang yang mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan baginya dibandingkan ia mencuri dari seorang tetangganya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Wallahu a'lam. Ikhwani wa akhwati fillah, salah satu teman perjalanan kita dalam menuju akhirat adalah tetangga. Mereka inilah yang harus kita pergauli dengan baik dalam hari-hari perjalanan kita di dunia menuju akhirat. Jangan justru menyakiti dan mengganggu mereka, sehingga hal itu akan menjauhi kita dari kebaikan dan jalan-jalan surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.